Padahal sebenarnya perempuan itu bisa kok melakukan semua hal yang dikerjakan oleh laki-laki, hanya saja halo, perkenalkan nama saya Aulida Silvi Askia. Saya biasa dipanggil Cici. Saya alumni dari Fakultas Hukum Universitas Mataram angkatan tahun 2016. Asal saya dari Mataram. Alasan kenapa ngambil hukum? Sebenarnya kalau dilihat dari SMA tuh nggak ada kepikiran sih sama sekali mau ambil hukum. Soalnya pas SMA-nya juga ngambilnya itu jurusan IPA kan. Tapi ternyata waktu kuliah nih, nggak lulus di jurusan yang dipengenin. Akhirnya pas ikut SBMPTN, kebetulan orang tua saya dua-duanya juga alumni Fakultas Hukum. Jadi kayak mereka tuh, udahlah kamu ambil hukum aja katanya gitu. Jadinya saya pilih deh nih, salah satu pilihannya nih hukum gitu. Terus minta, udah dilolosin di tempat yang terbaik lah. Ternyata lulusnya di Fakultas Hukum. Tapi sebenarnya belajar hukum itu menyenangkan kok. Belajar hukum itu asyik. Skripsi itu sebenarnya menurut saya kewajiban ya. Jadi mau nggak mau, kalau kita mau keluar dari kampus ini ya kita harus kerjain skripsi. Cuma sebenarnya nih ya, kalau kita ngerjain skripsi itu nambah ilmu banget. Jadi buat kalian-kalian yang haus akan ilmu, mari kerjakan skripsi kalian. Karena dari kita cari judul aja nih, itu tuh udah kayak bener-bener baca banyak banget literatur, baca peraturan, kemudian cari permasalahan, baru deh tuh kita bisa nentuin judul. Terus pas masuk ke tahap penyusunan skripsinya pun juga begitu, harus banyak baca buku, dan ada syarat beberapa literatur juga kan. Kalau dari fakultasnya tuh syaratnya 12 minimal. Jadi benar-benar harus kita baca tuh semuanya tuh, buku-bukunya, literaturnya semua, terus peraturannya juga, baru deh kita bisa nyusun. Jadi sebenarnya cocok banget sih kalau skripsi ini dijadikan prasyarat untuk kita lulus, karena ya begitu, harus banyak belajar dulu deh kita sebelum keluar benar-benar dari fakultas kita. Judul skripsi saya itu implementasi hak-hak khusus bagi pekerja perempuan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Studi di Dewi Catering. Alasan saya kenapa ngambil judul itu adalah gini. Jadi sekarang itu bukan cuma laki-laki yang bekerja, tapi juga perempuan. Bahkan nggak jarang perempuan itu jadi tulang punggung keluarga. Dan waktu saya nyusun skripsi ini juga saya kan ngelihat datanya di BPS. Data BPS itu TPAK perempuan di Indonesia itu angkanya pada tahun 2018 sudah mencapai 55,44%. Itu berarti kan sudah lebih dari setengahnya ya. Dan menurut saya tingginya TPAK perempuan di Indonesia ini mengharuskan pemerintah untuk menciptakan peraturan yang dapat meminimalisir terjadinya diskriminasi bagi perempuan di dunia kerja. Karena memang sebenarnya mindset masyarakat itu kayak sudah kesetting aja gitu otak mereka kalau laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Dan hal ini tuh mempengaruhi perlakuan mereka ya, terutama dalam hal upah ya kalau di dunia kerja untuk beberapa perusahaan. Padahal sebenarnya perempuan itu bisa kok melakukan semua hal yang dikerjakan oleh laki-laki, hanya saja karena kodrat mereka nih yang sebagai perempuan, mau nggak mau mereka tuh ada masanya untuk mengalami yang namanya haid, hamil. Dan pada kondisi-kondisi seperti itu sebenarnya bukan berarti perempuan ini nggak bisa melakukan pekerjaan seperti laki-laki ya, bisa-bisa saja, tetapi ini nggak baik kan untuk kesehatan mereka gitu. Jadi pemerintah nih sudah memberikan hak istimewa nih buat perempuan, sudah dicantumkan di peraturan perundang-undangannya, di Undang-Undang Ketenagakerjaan tentang hak-hak khusus pekerja perempuannya itu. Nah sekarang saya tuh pengen lihat bagaimana sih pengimplementasiannya kalau di dunia kerja yang sebenarnya itu seperti apa, apakah sudah diterapkan apa belum, karena memang ada beberapa peraturan yang kayak sudah tercantum nih, udah ada kebijakannya di peraturan perundang-undangan, tapi masih dikembalikan lagi ke perusahaan. Si perusahaan ini mau menerapkan apa tidak. Jadi itu sih yang pengen saya tahu, bagaimana sih perusahaan itu udah menerapkan apa belum undang-undang yang udah diatur sama pemerintah sebagai bentuk pemerintah itu melindungi perempuan dari diskriminasi di dunia kerja itu tadi. Alasan saya memilih Dewi Catering karena gini, yang pertama, memang
pekerja perempuan itu banyaknya di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa boga. Dewi Catering ini kan bergeraknya di bidang jasa boga ya. Terus kalau saya lihat juga dari jumlah pekerjanya, jadi Dewi Catering ini ada 21 orang pekerja tetapnya dan 30 orang pekerja freelance. Dari 21 orang tuh 9 orangnya itu laki-laki, kemudian sisanya yang 12-nya itu pekerja perempuan. Kalau untuk pekerja freelance-nya itu setengah-setengah, 15 laki-laki, 15 perempuan. Berarti lebih banyak pekerja perempuannya kan. Jadi kalau menurut saya cocok aja sih untuk saya ngelihat bagaimana pengimplementasian undang-undang ketenagakerjaan ini terkait hak khusus pekerja perempuannya. Kemudian alasan saya yang kedua juga karena memang di Dewi Catering ini kan ada jam malamnya ya mereka kerja, karena kan biasanya proyek-proyek mereka tuh kalau nggak hari Sabtu atau Minggu kan, biasanya orang kalau resepsian kan kalau nggak Minggu pagi, Sabtu malam. Kalau untuk yang acaranya Minggu pagi pasti mereka tuh kerja dari Sabtu malam. Terus untuk acara yang Sabtu malam nih, pasti mereka juga ngelembur nih bebenah sampai tengah malam gitu. Sedangkan di undang-undang ini juga ada tuh diatur sampai sedetail-detail gimana sih kewajiban perusahaan yang mempekerjakan pekerja perempuan dari pukul 23 sampai dengan 07.00. Jadi kalau menurut saya perusahaan Dewi Catering ini udah mencakup semua pasal yang pengen saya lihat sih pengimplementasiannya, makanya saya milih Dewi Catering. Yang pertama ada diatur di pasal 76, itu terkait dengan perlindungan bagi pekerja perempuan yang hamil. Itu berkaitan dengan jam lembur dan jam kerjanya. Ada peraturan lain juga yang mengatur dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 224 tahun 2003, itu mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam mempekerjakan pekerja perempuan dari pukul 23 sampai 07. Kemudian ada juga diatur di pasal 81 ayat 1 dan 2, itu terkait dengan cuti haid. Jadi bagi pekerja yang sedang mengalami haid di hari pertama dan kedua itu boleh nggak masuk, boleh istirahat, tetapi dengan syarat si perusahaan ini mencantumkan kebijakan tersebut di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja ataupun perjanjian kerja bersama. Kemudian dalam pasal 82 itu diatur mengenai menyusui di jam kerja, dan yang terakhir ada di pasal 83 itu terkait cuti hamil dan cuti keguguran. Jadi bagi pekerja perempuan yang sedang mengalami hamil tuh mereka diberikan istirahat sebanyak 1,5 bulan masanya sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Kemudian kalau untuk yang keguguran itu juga diberikan istirahat sebanyak 1,5 bulan pasca keguguran. Kalau menurut saya sejauh ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu sudah mengakomodir sih ya hak khusus bagi pekerja perempuan. Cuma sebelumnya saya mau disclaimer dulu ya. Jadi saya ngangkat skripsi ini pas banget selesai Sesemhas tuh, baru tuh ada muncul undang-undang. Sekarang kan udah ada undang-undang terbaru ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ya, sebenarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini sudah mengakomodir banget sih kalau terkait dengan hak khusus pekerja perempuannya, karena memang udah detail banget kan gitu dijelasin dari cuti haidnya, cuti hamil, cuti melahirkan, semuanya mereka tuh kayak diberi keringanan, boleh nggak masuk gitu. Sedangkan kalau di Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak ada dicantumin secara detail tuh pasal per pasal kayak hak untuk pekerja perempuan. Tetapi sebenarnya memang Undang-Undang Cipta Kerja ini nggak sepenuhnya menghapus Undang-Undang Ketenagakerjaan sih. Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya menghapus beberapa pasal di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan dengan munculnya Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan berarti Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga udah nggak berlaku. Jadi beberapa pasal yang belum diatur di Undang-Undang Cipta Kerja itu masih diberlakukan kok kalau masih ada diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cuman di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini, Undang-Undang Cipta Kerja itu ada diatur mengenai upah minimum. Upah minimum itu yang diatur adalah untuk pekerja yang digajinya itu harian. Jadi mereka digaji berdasarkan waktu kerja dan produktivitasnya. Kasiannya nih pekerja perempuan kalau seandainya perusahaannya nakal, mereka menganggap
atau mempekerjakan yang dijadikan pekerja tetap tuh cuma sedikit, selebihnya mereka anggap sebagai pekerja yang dikasih gaji harian gitu kan. Jadi kalau untuk pekerja perempuan yang digaji harian kan kalau mereka lagi haid nih, sakit hari pertama kedua, atau misalnya lagi hamil baru selesai melahirkan, nggak masuk berarti nggak digaji kan. Kasiannya sih di situ. Jadi kalau menurut saya sih kalau sudah mengakomodir atau belum, undang-undang yang nomor 13 tahun 2003 ini sudah mengakomodir sih kalau untuk hak-hak khusus pekerja perempuannya. Tujuan saya menulis skripsi ini adalah saya tuh pengen perusahaan itu lebih ini sih memperhatikan pekerja perempuan, terutama dalam kondisi-kondisi khusus seperti yang saya sebutkan tadi ya, dalam kondisi hamil, dalam kondisi haid, dalam kondisi menyusui, masa-masa menyusui. Saya berharap perusahaan itu lebih memperhatikan itu sih. Kemudian harapan saya yang kedua juga, tujuan saya ini menyusun skripsi ini adalah karena kalau di Dewi Catering ya, itu pekerjaannya kan rata-rata lulusannya itu masih lulusan SMP gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu kalau mereka nih ada loh hak-haknya yang seperti ini gitu. Mereka boleh kok nggak masuk kalau hari pertama haid, mereka boleh kok nggak masuk hari kedua haid gitu kalau emang sakit. Jadi saya tuh tujuannya itu biar mereka tuh tahu apa aja sih hak dan kewajiban mereka selaku pekerja perempuan. Tantangannya sebenarnya beda-beda ya, tapi karena saya ngambilnya, saya kan pakai metode penelitian hukum empiris ya. Jadi kalau saya kesulitannya yaitu masuk instansi, karena nggak semua instansi itu mau diteliti sama kita gitu, nggak semua instansi itu mau dijadikan bahan penelitian sama kita. Jadi sulitnya ya di situ. Kalau untuk yang ngambil metode penelitian hukum normatif mungkin kesulitannya ini ya. Mereka harus banyak baca literatur ya, harus tahu peraturan terdahulunya bagaimana, kemudian aturan-aturan terbarunya bagaimana. Jadi itu sih. Dan mungkin kalau saya kesulitannya karena kemarin itu baru banget kan masuk tuh COVID ke Indonesia waktu zamannya saya. Jadi tuh bener-bener hubungin dosen tuh susah banget. Mau kita, mau dosen itu sama-sama takut aja gitu saling ketemu. Jadinya dan kalau mau nyepam dosen kan juga nggak enak ya, jadi benar-benar harus sabar banget nungguin balasannya itu sih kendalanya kemarin. Tips and trick. Sebenarnya kunci itu cuma niat tau. Jadi kalau kalian ada niat tuh ya, bisa deh tuh kerja. Karena kan termasuk saya dulu, saya tuh ngerasa kayak aduh bisa nggak ya nih saya ngerjain skripsi kayak minimal 70 halaman nih, satu buku nih saya harus tulis tapi nggak boleh kopas, bisa nggak ya saya? Tapi ternyata kalau udah di jalan bisa-bisa aja kok. Kalau udah ada data nih, kita udah penelitian, udah ada data, udah tinggal kumpulin niatnya aja. Kalau udah ada niat 3 hari aja jadi kok, beneran deh. Skripsi itu sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau kerjain. Jadi kuncinya adalah kalian harus niat mengerjakan skripsi. Kalau di Dewi Catering itu ada yang sudah diterapkan, ada yang belum ya. Kalau untuk yang kayak cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, menyusui di jam kerja itu semuanya udah dijalankan sama Dewi Catering. Walaupun nih kalau untuk cuti haid itu memang tidak tercantum bener-bener ditulisin gitu di peraturan perusahaannya, enggak. Cuma kalau ada perusahaan, ada pekerja mereka yang sakit gitu hari pertama, hari kedua, itu dibolehin izin dan itu dianggapnya cuti gitu, nggak apa-apa. Yang belum bisa diterapin itu yang ini, jadi kan di peraturan itu ada diatur tentang untuk pekerja perempuan yang kerja sampai tengah malam itu pengusaha itu berkewajiban untuk memberikan akomodasi yang terjemput. Nah itu sih yang belum bisa diterapin karena kan pekerjanya rumahnya jauh-jauh gitu ya. Jadi kayak perusahaan tuh kayak belum bisa aja gitu kalau harus menyediakan akomodasi untuk satu pekerja, akomodasi lain untuk pekerja yang lain gitu. Jadi mereka kayak masih diantar jemput sama suaminya. Cuma selebihnya terkait di undang-undang juga ada diatur kan kayak makan mereka itu pun termasuk diatur juga tuh makan mereka, pemberian konsumsi makanan yang bergizi. Kalau dalam hal itu sih semuanya udah diterapin sama Dewi Catering. Bahkan mereka sampai bawa pulang makanan. Terus kalau untuk keamanan dan kesusilaan selama di tempat kerja, untuk pekerjaan malamnya yang cewek dan yang cowok itu tempatnya kepisah. Jadi insya Allah kalau yang itu udah aman sih.
harapan saya seperti tujuan saya tadi ya. Saya sih berharap semua perusahaan ya, bukan cuma Dewi Catering, semua perusahaan itu lebih memperhatikan lah hak-hak, pemenuhan hak-hak pekerja perempuan. Terus juga terutama dalam kondisi-kondisi tertentu itu tadi ya, dalam keadaan si perempuannya itu haid, hamil, karena kan itu udah kodratnya mereka ya sebagai perempuan, mau nggak mau tuh mereka akan mengalami itu gitu. Jadi saya berharapnya perusahaan lebih memperhatikan itu sih. Kemudian saya berharap saya selaku pekerja perempuan itu paham apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai pekerja, dan semoga semua peraturan yang berkaitan dengan hak-hak khusus pekerja perempuan itu dapat terus ini sih berlaku.